manusia, ya, dia makan, tidur, semua dia lakukan. Pekerjaan apa yang sifat-sifat manusia dia lakukan. Nah, sifat ketuhanan yang dilakukan oleh Yesus mana? Saya pengen tahu. Nah, 100%-nya manusia kan? Dia makan, dia lapar, dia haus, dia tidur, dia marah, dia nangis, dia ketakutan, dia bersedih. Nah, sifat-sifat manusia dimiliki oleh Yesus karena hakikatnya Yesus 100% manusia. Pertanyaan saya, Tuhan sifatnya berfirman, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Pertanyaan saya, sifat ketuhanan Yesus yang 100% itu yang di mananya? Coba kalian, karena 100% manusia, 100% Tuhan. Ketika kakak membeli emas, 100% emas, 100% titanium, pertanyaan saya, yang kakak beli itu 100% emas apa 100% titaniumnya? Ayo kak, silakan kak Dian. Wah, coba-coba di bawah kencengin tam-tamnya ya, biar kuat ya. Tam-tamnya ya, kencengin tam-tamnya teman-teman ya. Lanjut. Yesus mengatakan, Kak Dian yang mengatakan, Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Saya ingin tahu 100% Tuhannya di mana. Kalau 100%-nya manusia, saya makan, Yesus makan. Kalau saya sudah kenyang, saya merasa ngantuk, Yesus juga ngantuk. Yesus tidur. Yesus marah ketika ada orang yang berjualan. Yesus lapar, jelas ketika dia datang di pohon ara, tidak dapat buah di situ, dia dalam kelaparan. Yesus sedih pada waktu dia mau ditangkap, dia berdoa kepada Bapaknya di Taman Getsemani. Yesus ketakutan di Taman Getsemani, dia juga ketakutan. Nah, ada satu lagi tentang apa, Kak? Sifat-sifat, tunggu dulu Kak Bang Hia. Sifat-sifat kemanusiaan Yesus 100% ada. Sifat ketuhanannya mana Kak? Yesus membuat mukjizat, jangan salah Kak. Elia itu membangkitkan orang mati juga. Musa juga membuat suatu mukjizat, tapi beda-beda kadarnya Kak. Begitu. Nah, 100% Tuhannya mana? Karena Tuhan tidak buat mukjizat Kak. Tuhan itu membuat suatu keajaiban. Kan, Bang Hia sebentar dong Bang Hia. Saya bicara sama Kak Dian. Sabar dulu. Tidak, satu aja. Apa Kak? Apa Bang? Ada satu yang lagi luar biasa itu yang saya pernah baca tentang apa itu? Waktu dia menyuruh murid-muridnya pergi memancing itu Kak. Dan ambillah ada apa tuh, ada berlian di mata ikan itu, pergilah memancing dan ambilkanlah bagi kita mata uang itu dari mulut ikan. Nah, bagaimana dia tahu ya itu kalau dia nggak tahu sebelumnya itu? Berarti dia mengetahui hal itu. Itu kan itu namanya mukjizat. Sekarang saya tanya, Yesus bisa nggak menciptakan ikan? Yesus bisa menciptakan lautan? Tidak, maksud saya dia mengetahui ada ikan di mulut, ada uang di mata ikan gitu. Pergi memancing dan ambillah uang untuk membayar pajak bagi kita gitu kata. Loh, betul. Sekarang begini, yang dilakukan oleh Yesus itu mukjizat namanya Bang. Bedakan Bang. Mukjizat itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Tidak berkaitan yang kakak bilang tadi bahwa dia tidak mengetahui hal-hal. Nah itu namanya mukjizat Bang. Oh ya, mukjizat. Loh, sekarang Yesus bisa nggak membuat lautan? Bisa membuat lautan? Ya mungkin kalau jangan Bang. Mungkin bisa. Bang, jangan bilang kata mungkin. Nggak ada yang namanya konsep ketuhanan itu ada kata mungkin. Karena tidak termuat. Sekarang begini. Ya. Loh, Bang, bukan tidak termuat Bang. Lucu, kalian menceritakan tentang kisah Yesus, itu semua yang dilakukan itu hanya mukjizat. Memberi makan 5 roti dengan 2 ikan kepada 5.000 dengan 4.000 orang. Bukan kami menceritakan kan, tetapi Alkitab menceritakan. Oke, sekarang saya tanya, pada waktu Yesus memberi makan 5.000 4.000 orang, dari mana orang penulisnya tahu kalau itu jumlahnya 5.000 4.000 orang? Ya, murid-muridnya. Dari mana? Dia tahu dari mana murid-muridnya? Dia bisa menghitung? Ya pasti bisa lah, pasti bisa. Kalau nggak dia bisa. Dari mana? Nggak, mana datanya Bang? Ya tentu nggak ditulis kalau nggak ada datanya. Itu data itu kan dari Jadi begini Bang, saya tanya lagi. Pada waktu Yesus mau ditangkap oleh tentara Romawi, selesai dia berdoa di Taman Getsemani, Yesus bertanya 2 kali kepada tentara Romawi, siapakah yang engkau cari itu? Jawab tentara Romawi, Yesus dari Nazaret, akulah dia. Tetapi tidak langsung ditangkap. Dia bertanya lagi sampai kedua kali, siapakah yang kalian cari itu? Yesus dari Nazaret, akulah dia. Saya bertanya, pada waktu tentara Romawi datang, apakah di situ ikut Yudas? Iya, Yudas ada. Nah, kenapa Yesus sampai bertanya 2 kali Bang? Ya karena dia tidak bertanya kepada Yudas, tapi kepada tentara yang maju.
Apa tujuan Yudas dengan tentara Romawi itu datang? Tujuannya supaya dia mendapatkan uang daripada saya tanya, apa tujuan mereka datang ke Taman Getsemani? Menangkap Yesus. Kenapa Yudas tidak langsung menunjuk bahwa itu adalah Yesus? Kenapa Yesus sampai bertanya dulu 2 kali? Ya karena orang-orang Romawi nggak tahu siapa itu Yesus, seperti apa. Apakah Yudas bersama dengan tentara Romawi pada waktu itu? Iya. Kenapa nggak langsung ditunjukkan? Ya, pada saat Yudas mau menunjukkan bahwa memberi aba-aba bahwa di saat aku menciumnya itulah dia. Kenapa tidak langsung diciumnya? Hah? Kenapa tidak langsung diciumnya? Karena Yudas ini menyembunyikan diri dulu gitu. Saya tanya dulu kepada Bang Hia. Bang Hia punya sahabat namanya Hendrik. Sudah 3 tahun lebih berkawan, selalu bersama karena kalian bertetanggaan sebelah, sering bertemu, ngopi bareng, semuanya bareng, satu kerja semua bareng. Pasti Bang Hia tahu. Dengan saya. Hendrik, ya saya kan cuma suatu cerita. Oh iya, contoh. Gitu. Bukankah Yudas bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun lebih? Iya kan? Iya. Ya. Jadi abang tahu bagaimana bentuk hidungnya Hendrik. Kalau ada puntai lalat dengan tompel di mukanya, abang tahu. Ketika Hendrik pulang kampung selama 2 minggu, kita buat 2 minggu. Terus Hendrik mau datang, kalian pergi. Hendrik mau datang, jemput saya nanti ya, Hia. Iya. Sampailah di bandara. Apakah Bang Hia yakin ketika sudah berpas-pasan, Bang Hia tidak langsung bersalaman? Hendrik, apa kabar? Yakin? Apakah hanya masih melihat ini Hendrik atau tidak? Pertanyaan saya begitu dulu. Iya, iyalah, ya tentu dia mengenal. Nah, sekarang saya tanya, kenapa Yesus sampai bertanya dulu sebanyak 2 kali? Karena yang maju itu kan tentara Romawi, Oh, belum maju sih. Yesus bertanya, Bang, nanti Yesus baru dia. Tidak, abang nggak baca kitab abang. Siapakah yang engkau cari itu? Jawab tentara Romawi. Iya. Yesus dari Nazaret. Tidak ada tentara Romawi mengatakan kami mencari Yesus. Gak ada, Bang. Iya. Mereka mencari. Nah, pertanyaan saya, Bang, 3 tahun lamanya Yudas bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika Yesus bertanya, Yudas, Kakak. Dia bersama tentara Romawi, Kakak. Yudas bersama-sama. Abang, saya sudah pakai analogi yang betul bisa ditangkap. Bukan sama Yudas. Saya sudah pakai analogi, abangku. Cobalah, abang ini saya rasa orang yang terpelajar. Tidak baca aja lah. Yudas bersama-sama dengan, abang emang nggak sekolah waktu kecil? Waktu kecil nggak ada sekolah. Umur 7 tahun saya baru sekolah. Itu abang nggak kecil waktu 7 tahun, sudah gede ya, udah bisa apa ya, udah apa? Ya, yang namanya kecil tuh belum bisa, istilahnya kalau yang kecil belum bisa. Jadi anak 7-8 tahun dikatakan anak apa, Bang? Remaja? Ya, yang anak-anak itu yang masih belum sekolah tuh, Kak. Yang udah sekolah itu dia bukan anak-anak. Oh, saya tanya, anak 7-8 tahun itu dikatakan anak apa? Anak 15 tahun baru saya katakan anak remaja. Anak yang di atas 17 tahun barulah anak muda, anak pemuda-pemudi. Nah, anak yang 7-8 tahun itu anak apa itu, Bang? Iya, anak udah tergolong anak muda lagi itu. Allahu Akbar. Ya maksud jadi anak apa ini? Maksud kakak ini apa maksudnya ini? Allah. Abang bilang waktu kecil abang tidak sekolah, tidak. Saya umur 7 tahun baru sekolah. Nah, 7 tahun ini bukan anak kecil ya, Bang? Udah lanjut dulu. Nah, itu salah prediksi. Siapa yang salah prediksi? Saya atau abang? Saya. Tapi kalau anak-anak sih, karena saya anak-anak sih masih umur sebelum 7 tahun itu belum sekolah gitu. Saya umur sebelum 7 tahun, di bawah 5 tahun itu dikatakan balita. 5 tahun saja sudah sekolah, Bang. Udah TK, Bang. Anak saya 4 tahun saja, ya. Kalau disuruh baca doa dia udah tahu kok, tidak mesti sekolah dulu. Iya. Kalau masalahnya itu 1 tambah 1 anak saya sudah tahu kok 2 tambah 2 berapa, nak? 4. Belum sekolah dia. Nah, yang namanya ilmu, Bang, tidak mesti harus berumur 7 tahun, 6 tahun baru dia mendapatkan ilmu. Enggak, Bang. Berarti abang waktu kecil anaknya tidak diajarkan bilang mama. Itu kan sudah ilmu, Bang. Iya. Oke, lanjut. Gimana? Makanya saya tanyakan, Bang, ketika abang ketemu sama si Hendrik, kawan abang yang udah bertahun-tahun di suatu bandara karena mau menjemput dia, apakah abang pada waktu sudah bertatap muka abang nggak kenal dia? Iya, kenal. Nah, ketika Yesus sudah berhadapan dengan tentara Romawi, di samping tentara Romawi itu ada Yudas. Pertanyaan saya, kenapa Yesus sampai bertanya dulu? Siapakah yang kau cari itu? Ya, karena yang maju itu kan tentara Romawi. Halo, Bang. Yudas baru belakangan nanti kan, baru dia. Bang,
Jangan ajarkan saya di sini tipu-tipu, Bang. Jangan ajarkan saya. Saya sudah cukup ditipu-tipu dulu ya, Bang. Jangan ajarkan saya, Bang. Abang nampak tidak membaca kitabnya. Aduh, malulah kita nih, Bang. Sebentar, Bang. Ya, sambil saya sambut dulu ya, Bunda. Bang Al-Gaul. Al-Gaul, selamat pagi Bang Al-Gaul. Selamat pagi. Ya, dari Kristen ya? Iya, benar sekali. Ya. Sebentar ya, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tunggu. Kita buka di dalam Yohanes 18. Saya bacakan, gak apa-apa. Yesus ditangkap. Ini apanya perikopnya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Tuhan yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Yudas bersama-sama, bukan belakangan. Iya, bersama-sama. Ya udah, kan tadi Anda mengatakan prajuritnya duluan, baru Yudas belakangan. Kepada siapa dia bertanya? Dengar dulu, makanya saya bacakan. Makanya abang baca dong. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ya, Yesus yang bertanya duluan. Dia bertanya kepada Yudas atau kepada mereka, kepada para juri? Astagfirullah, Bang. Abang paham gak sih tadi analogi saya? Ketika abang berjumpa dengan kawan abang di suatu bandara, sudah bertatap muka, apakah abang gak kenal itu kawan abang? Yang maju itu siapa? Yudas apa tentara? Yang maju situ Yesus. Yesus maju duluan. Oke, saya bacakan ya. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya. Kau nggak punya kitab, kau nggak punya data. Jangan melawan dengan orang yang punya data. Ya, buktikan dulu bahwa dia bertatap muka dengan Yudas dulu. Maka, kamu dengar nggak? Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Tuhan. Terus, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ya, tapi yang menjawab itu bisa saja orang prajurit kan yang menjawabnya. Yesus kenal karena ada Yudas ya. Saya bertanya. Karena ada Yudas. Bang. Makanya mereka tahu jalan di situ. Dengar dulu, diam dulu Bang ya. Ketika kau dengan kawan-kawanmu yang bermain dengan Hendrik, datang menyebut Hendrik, apakah Hendrik bertanya, siapakah yang kamu cari itu? Oh, kami mencari Hendrik. Sementara kamu datang itu Hendrik. Ya, tapi dia kalau Yudas misalnya yang menjawab itu, dia tidak bilang bahwa Yesus dari Nazaret, tapi dia mencari guru katanya. Pasti dia bisa begitu. Bang, paham nggak kau, Bang? Yudas yang mengkhianati datang bersama dengan tentara. Kenapa mesti Yesus bertanya duluan? Pasti dia bilang, inilah Yesus. Tangkap dia. Kenapa? Karena mereka masih ragu-ragu. Kenapa ragu? Tentara itu tidak mengenal dia. Yudas mengenal atau tidak? Yudas mengenal atau tidak? Kata Yudas mengenal atau tidak? Sebelumnya kata Yudas kepada saya tanya, Yudas mengenal atau tidak? Tunggu dulu, bukan ini saya ceritakan dulu ya. Tunggu dulu. Bisa jangan ceritakan, Bang. Jangan kau ceritakan. Jangan kau ceritakan. Saya bilang jangan kau ceritakan. Kenapa saya tidak mau? Riwayat itu Bang, saya tidak mau kau menceritakan. Saya tidak mau. Saya turunkan Anda. Saya karena tidak suka diskusi sama orang yang pembohong. Indah. Maksudnya saya begini, Kak. Tanda-tanda kata Yudas kepada tentara itu nanti tanda-tandanya. Saya bertanya, Bang. Siapa yang kucium itu? Dengarkan. Kau dengarkan saya baik-baik, Bang. Kau dengarkanlah. Kau bukan anak-anak lagi. Iya, logika lah. Kalau enggak juga Unik kasih kesempatan saya ngomong, gimana saya bisa menjelaskan? Mana data kau kalau Yudas itu tidak ragu-ragu kepada Yesus? Mana? Dia bertanya kepada mereka, bukan kepada Yudas. Kalau kepada Yudas jelas lah tahu Yudas. Tapi makanya kau dengarkan, saya punya ini, saya pakai data loh, saya pakai data, tahu apa dikatakannya? Iya betul itu. Saya tidak berdiskusi sama orang kayak kau. Jawab Yesus, maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Kenapa sampai berkali-kali Yesus bertanya? Itu pertanyaan saya. Kok kamu bilang Yudas begini, Yudas akan, hei Bang, ketika kau mencari anakmu sama Yudas kakak kepada mereka gitu. Tapi Yudas ada di situ. Iya, tapi dia dalam keadaan ketakutan, si Yudas itu nggak bisa menjawab. Di mana dia dalam keadaan ketakutan di situ? Mana datanya? Namanya aja dia sedang. Mana datanya dia dalam keadaan menjual. Namanya aja dia sedang. Saya tanya mana datanya dia dalam keadaan ketakutan? Jangan menipu. Iya.
Mana nyatanya? Dia ada di antara orang-orang Romawi itu. Dia dikawal. Udah jangan dilihatin kebodohanmu jadi orang Kristen ah.